sebenarnya pembelaan ya. Kayak gue setiap hari jadi visual artist dituntut untuk berbeda gitu ya, dituntut untuk lo nggak boleh sama orang ya, walaupun sebenarnya lo bakal disama-samain juga sama pendahulu lo. Kayak misalnya nih contoh, orang lagi zamannya main sekarang yang digoreng tuh apa ya, Vespa PTS gitu ya. Sekarang PTS, dulu gue punya PTS tuh gue beli 4 juta mungkin ya, 4 jutaan. Sekarang udah kayak ada yang Orion tuh 70, 80 bahkan 100 juta gitu. Iya 100 juta gitu. Dan ya gue nggak pengen punya PTS lagi gitu, karena gue nggak suka tuh barang gitu. Jadi gue mengarah ke ET4, karena ET4 mungkin jarang terlihat di jalan gitu. Kalau PTS, semahal-mahalnya PTS, ketika lo San Mori, banyak banget orang yang bawa. Gue suka banget sama kalau orang bilang mata satu lah ya gitu. Pertama sebenarnya simpelnya adalah gue suka banget sama makhluk hidup gitu. Tapi gue juga pengen menghidupkan benda mati menjadi hidup gitu. Jadi menurut gue idealnya adalah benda mati ketika kita hidupkan, simpelnya kita harus taruh. Kalau dari gue sendiri, gue lebih suka naruh mata ke dalam benda hidup itu. Jadi sesimpel itu, bukan karena apa ya, bukan karena gue Illuminati atau apa, cuman kayak misalnya gue suka gambar cangkir, gimana caranya nih biar cangkir kelihatan seperti hidup dan kartun gitu. Ya udah gue tambahin mata aja satu gitu. Dan ada beberapa juga yang sebenarnya gue tambahin mata dua sih, kiri kanan gitu. Tapi tergantung bentuk dari bendanya. Kalau misalnya ditambahin mata dua itu nggak masuk, ya udah gue tambahin mata satu gitu. Sesimpel itu sih. Orang bilangnya akal-akalan seni lah itu namanya, kayak gitu. Kalau dihitung-hitung ya, kolaborasi gue udah hampir 100 brand dengan diferensiasi berbeda udah kali ya, 100 brand ya. Jadi lokal, terus juga sama brand yang apa ya, yang besar gitu ya. Udah sekitar 100. Jadi udah mungkin gue udah kayak saatnya mulai dari nol lagi nih untuk berkarya. Dimana ini kan gue pertama kali mulainya emang dari galeri, dari roots gitu. Jadi gue ngelukis, terus gue pamerin. Dan kalau di pameran di galeri itu kan gambling ya, karena kita nggak tahu karya kita bakal laku apa enggak gitu. Jadi, tapi ya karena gue lakuin apa yang gue suka, jadi ya why not, selama gue masih punya hobi. Jadi itu sih yang menurut gue nge-cure gue dari rasa kebosanan gue ketika berkarya gitu. Tapi pertama kali suka sama otomotif ya Vespa. Itu salah satu benda otomotif yang gue suka pertama kali adalah Vespa. Dan kalau mobil, Honda Civic Estilo itu. Jadi dua itu tuh menurut gue yang bikin gue mulai suka sama otomotif. Gue lahir di 90-an, terus juga waktu itu kayak misalnya, kayaknya tuh semua anak, nggak ya maksudnya kebanyakan anak SMA mendambakan punya Honda Estilo. Bahkan bokap gua tuh dulu mobilnya Honda Nova, which is itu ibaratnya bapaknya Estilo. Dan sebenarnya dia pengen punya Estilo dibanding punya Nova gitu. Karena Estilo waktu zaman dulu sebenarnya itu udah dibilang mobil gorengan kali ya, karena mobil dengan kondisi tahun 90-an udah. Waktu zaman gua SMA tahun 2010 lulus itu udah ada yang 100 juta. Jadi 90-an gitu. Bayangin aja. Jadi kalau dibilang Estilo itu mobil gorengan sekarang, kayaknya dari dulu deh. Estilo itu udah menjadi primadona di anak-anak 90-an dulu gitu menurut gue. Wah, nggak expert. Awas gan, jatuh lu, gubrak aja. Aduh, nangis sih gue. Kalau disuruh milih Jimny sama Estilo ya, disuruh Jimny sama Estilo, kayaknya Estilo sih. Karena Jimny itu kebetulan tuh mobil bini gua, dan Estilo adalah mobil yang sebenarnya kayak apa ya, orang bilang ya, aktualisasi diri gua gitu. Jadi
Gue nggak pengen punya, ya punya sih, pengen punya Porsche, cuman ya menurut gue Estilo udah salah satu idaman gue dari gue SMA mungkin, baru kesampaian itu di tahun 2020 awal itu gue beli Estilo pertama gue, dan ini Estilo gue kedua gue beli 2021 gitu. Jadi dalam jangka setahun gue udah kangen tuh sama gue ngerasain feel-nya Estilo gitu. Sebenarnya kalau dibilang enak apa nggak enak, enakan pakai Jimny gitu. Cuman ya ada orang bilang tagline itu beauty is pain. Nah itu bener, karena tagline itu gue dapet ketika gue bikin 4 motor chopper gue yang sebenarnya nggak enak untuk di riding tiap hari gitu. Ya itu beauty is pain Honda Estilo. Sebelum gue mengenal otomotif, gue mengenal lebih dulu sneakers. Ini dari tahun 2014 karena gue suka basket juga. Gue mulai mengoleksi sneakers. Terus juga sneakers itu juga menginspirasi gue untuk mengerjakan tugas akhir gue. Jadi menurut gue sneakers menyelamatkan gue dari kuliah gue yang boring dan mendapatkan karya juga. Dan pertama kalinya gue pameran Biennale Internasional itu karena karya gue yang sneakers ini. Seniman Indonesia yang membahas sneakers ke dalam lukisannya itu belum banyak gitu. Karena sekarang kan kayak misalnya semua karakter tuh udah apa-apa jadi sneakers gitu. Terus kenapa New Balance ya? Karena shout out juga buat New Balance yang udah mendukung gue sampai sekarang. Jailah mengikuti sosok gue, hantu kali. Awalnya kayaknya gue pernah kerja jadi kasir ya. Pernah jadi kasir di J-Expo Kemayoran, terus pernah jualan ciki juga, gue pernah di Jakarta Fair, gue pernah. Terus apa lagi ya? Kayaknya abis dari situ sebelum gue ada bisa dibilang, ya orang bilangnya visual artist kali ya, gue pernah jadi artisan juga. Gue pernah ngerjain mural juga buat Pemda, terus gue pernah jadi artisan salah satu seniman juga yang gue admire banget itu Om Edi Hara. Gue pernah jadi artisannya selama mungkin 2 tahun kali ya. Udah sih di situ. Jadi perjalanannya emang dari situ gitu. Jadi nggak semata-mata langsung jadi seperti ini sih gitu. Cerita awal gue menemukan bakat gue menggambar kemungkinan waktu pas TK. Terus gue suka banget sama beberapa komik Jepang gitu, terutama Dragon Ball. Terus awalnya itu sebenarnya dari bokap sih. Bokap suka kayak gambarin gue beberapa karakter, Son Goku, Gohan, terus Trunks kayak gitu. Terus gue jadi suka, terus gue kayak termotivasi untuk membuat Dragon Ball semirip mungkin. Akhirnya bisa berlanjut sampai sekarang, sebenarnya keharusan kayak ya karena tuntutan keluarga juga gitu. Dan sebenarnya dunia seni sekarang tuh gue rasa fun banget sih gitu untuk gue jalanin gitu. Ada funnya, sebenarnya ada kesulitannya juga karena semakin banyak orang yang mulai melirik seni rupa terutama gitu. Terus jadi semakin banyak senimannya, terus sedikitnya platform, sedikitnya space, itu yang sebenarnya jadi semangat buat gue untuk terus konsisten dari tahun 2014 kali ya. Karakter yang gue buat sebenarnya bisa dibilang sih ada, kalau bisa disederhanain sebenarnya pop art ya. Cuman kalau didetailin lagi ada gerakan yang namanya low brow itu adalah movement di mana seniman-seniman di Amerika pada tahun 1970 itu mengkritik soal pop art. Jadi dia buat movement di mana dia mengkritik si Andy Warhol, Keith Haring, terus Basquiat kayak gitu. Dia buat yang namanya seni lowbrow, dan lowbrow juga sebenarnya sama apa yang gue jalanin lebih make sense gitu, karena di lowbrow itu ada urban art, terus juga ada urban toys, terus juga ada modifikasi motor, terus juga ada street art juga masuk. Jadi menurut gue lowbrow itu lebih kayak seni tapi dia melawan pakem, yaitu pop art. Ada teori lain, menurut gua karakter itu ditemukan bukan dari kita gitu, tapi dari orang lain yang melihat kita gitu. Jadi kalau misalnya gua ngerasa kayak misalnya, oh karakter gua nih yang kayak gini nih, yang serem gitu tapi agak cute gitu ya. Dan itu gua dapat dari beberapa orang yang udah koleksi karya gua banyak gitu. Gua nggak mau bilang karakter gua yang kayak gini itu sama aja kayak
gue bilang kalau gue punya penyakit mental tapi dari diri gue sendiri gitu. Jadi gue mendingan karakter gue ya orang lain yang lihat gitu. Jadi kalau misalnya ada karya gue, ini gue tahu nih pasti karya Mukla ini yang kayak gini. Nah itu gue dapet insight dari orang lain gitu justru. Jadi gue nggak mau ngomong karakter gue kayak gini dari gue sendiri gitu.